Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dani yang saya hormati dan seluruh teman-teman semua, perkenankan saat ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Dinamika Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Tantangan dan Hambatan yang Masih Dihadapi. Latar belakang adanya judul tersebut adalah di mana partai politik ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam pewujudan demokrasi bangsa yang ada di Indonesia ini. Tidak dipungkiri bahwa partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat juga dikatakan bahwa fungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis amat tergantung pada keberadaan partai politik. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Iman Syah Teguh, 2012. Pemilu sendiri adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada 4 fungsi pemilu, antara lain untuk legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, dan pendidikan politik. Dinamika partai politik dan pemilu di Indonesia masih menjadi topik yang penting untuk dibahas karena perubahan-perubahan yang terjadi. Terdapat beberapa isu yang masih menjadi tantangan dan hambatan yang ada di negara kita ini. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka muncul rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana dinamika partai politik di Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang kedua, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Landasan teori, di sini ada teori demokrasi yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan, keadilan, persamaan, dan partisipasi publik. Ada teori partai politik yang membahas tentang konsep fungsi partai politik dalam sistem politik. Teori ini membahas tentang peran dan fungsi partai politik dalam pemilihan umum, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperkuat sistem partai politik yang sehat dan demokratis di Indonesia. Di sini ada 3 teori, yaitu ada teori kelembagaan, teori situasi historik, dan teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Dan juga teori sistem pemilu. Teori ini membahas tentang sistem pemilu dan bagaimana sistem ini beroperasi dalam suatu negara. Dinamika partai politik dan pemilu di Indonesia. Dinamika partai politik dan pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan perkembangan yang signifikan setelah masa reformasi tahun 1998, di mana saat itu Golkar yang lebih dari 3 dekade menang atau menduduki peringkat paling atas. Namun setelah reformasi, sistem politik di Indonesia beralih ke sistem demokrasi multi partai dengan diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, atau yang biasa disebut dengan Jurdil. Namun tantangan masih ada dalam pembangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Setelah pasca reformasi, tentunya tantangan yang dihadapi oleh partai politik dan pemilu di Indonesia masih terus berjalan. Antara lain ada korupsi, politik uang, politik identitas, dan pengaruh oligarki, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, partai politik dan masyarakat perlu bersama-sama untuk memperkuat demokrasi dan mengatasi tantangan tersebut. Dalam dinamika partai politik di Indonesia, terdapat beberapa fenomena atau peristiwa yang berpengaruh terhadap sistem politik dan kebijakan nasional. Antara lain, adanya partai politik baru. Partai politik baru ini adalah partai politik yang bermunculan, yang juga ingin berpartisipasi dalam demokrasi di Indonesia. Yang kedua ada aliansi partai politik atau
beberapa partai yang bergabung untuk mewujudkan suatu tujuan yang sama atau memiliki visi misi supaya aliansi ini kan menggabungkan beberapa partai, faksi dalam partai politik, dan adanya politisasi agama. Politisasi agama aja juga masih marak di Indonesia, sehingga ini patut menjadi perhatian bahwa mengaitkan antara isu-isu SARA dalam politisasi ini ternyata masih sangat menjadikan perhatian khusus karena masih berdampak bagi masyarakat kita yang masih fanatik gitu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 menyebutkan partai politik memiliki fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang C, menyerap, menghimpun, dan menyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tantangan dan hambatan partai politik di Indonesia. Nah, ini dunia politik yang begitu dinamis, mau tak mau memaksa partai politik juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan politik. Gairah politik di Indonesia sendiri nampak begitu tinggi pasca runtuhnya rezim Orde Baru, karena begitu dibuka adanya reformasi demokrasi yang seolah-olah digelar di open untuk masyarakat luas, ini menjadi antusias yang luar biasa. Dan juga bagi partai politik, tidak dipungkiri kebebasan hak politik tersebut merupakan konsekuensi dari reformasi yang dipercaya akan membawa perubahan terhadap negara ini. Fungsi partai politik itu juga memiliki tantangan dan implementasi pelaksanaannya. Tantangan dan hambatan dalam dinamika partai politik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain adanya politik uang dan praktik korupsi. Politik uang ini menjadi suatu hal yang melekat sepertinya terhadap perkembangan politik yang ada di Indonesia. Politik uang sendiri ini terwujud dalam beberapa hal seperti pembelian suara, penggunaan uang untuk kampanye yang tidak dilaporkan, pengaruh korporasi atau kelompok kepentingan khusus. Pengaruh korporasi atau ini adalah mereka yang mempunyai dana dan akhirnya menyupport atau menyokong dari partai politik, tentunya ini juga berpengaruh kepada partai politik dalam mengambil kebijakan. Ini bisa saja akhirnya partai politik ini menjadi sungkan atau akhirnya memperjuangkan kepentingan-kepentingan korporasi. Yang D ada pencurian atau penyalahgunaan dana kampanye. Yang kedua adanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada ketidaksetaraan akses dan peluang. Ini biasanya partai-partai yang kecil atau baru mau berkembang tentunya akan lebih sulit dibanding dengan mereka yang sudah memiliki nama dan memiliki sokongan dari pendanaan-pendanaan yang lebih besar. Sistem pemilu yang kompleks tentunya karena banyaknya aturan dan regulasi dengan pemilu. Untuk partai politik baru atau apa juga harus menyesuaikan dengan sistem pemilu yang penuh dengan tata cara di dalamnya. Yang kelima ada ketergantungan pada figur populer. Tidak dipungkiri ketergantungan pada figur populer ini menjadi tren in yang ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali artis-artis yang akhirnya juga ikut ambil andil karena mereka memiliki mungkin mudah lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat ketika tahu atau pada figur-figur populer ini jadinya lebih mudah untuk menarik perhatian dari masyarakat. Kemudian tantangan dan hambatan pemilihan umum di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru di tahun 98 menandakan dimulainya era reformasi pada itu.
yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Karena demokrasi dibuka selebar-lebarnya pada tahun 99, diselenggarakan pemilu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pertama kalinya. Sedangkan pilkada pertama dilaksanakan untuk pertama kali tahun 2005. Sistem pemilu pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi di negara manapun. Namun, pada kenyataannya masih terjadi berbagai masalah tantangan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Antara lain, dalam pemilu pun yang masalah sering dihadapi adalah praktik politik uang dan atau money politik. Saat ini uang itu dengan majunya suatu negara, suatu peradaban, bahwa konsep kehidupan yang materialistis itu menjadi suatu hal yang tidak terelakkan karena segala sesuatu dibutuhkan uang, dan masyarakat tentunya akhirnya mudah sekali diprovokasi dengan uang untuk bisa memilih atau dibeli suaranya. Yang kedua yaitu pengaruh kekuatan ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu. Tentunya proses demokrasi itu kan nanti tujuannya adalah salah satu kebijakan. Ketika pengaruh kekuatan ekonomi dan kepentingan kelompok itu hinggap karena mereka bisa memberikan dana dan lain sebagainya, tentunya di sini juga menjadikan suatu goyangan atau hempasan ya, yang akhirnya mempengaruhi dalam sistem pemilu yang ada di Indonesia ini, karena kelompok-kelompok ini yang memiliki peran bisa saja memiliki kepentingan di dalam pemilu yang akan kita laksanakan. Yang ketiga ada kualitas pemilih. Kualitas pemilih di negara kita ini juga masih berkelas-kelas, antara lain ya intinya ya peduli nggak peduli adanya pemilu atau apa, mungkin mereka merasa tidak ada dampak manfaat secara langsung, atau juga saya milih ketika ada yang membayar, belum paham betul terhadap kualitas pemilih ini, apa dampak yang sesungguhnya ketika mereka berperan aktif untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan aturan, bahwa kemudian pemimpin yang akan memimpin itu harus memiliki akuntabilitas, harus memiliki attitude yang baik, sehingga kedepannya suara masyarakat tuh seharusnya bisa benar-benar terwakilkan. Yang keempat ada kualitas pengawasan dan transparansi. Ini juga masih sangat kurang, walaupun sistemnya juga sudah semakin membaik, akan tetapi juga selalu ada cara untuk cara untuk mengakali atau apa namanya ya, untuk mencari celah lah dari kekurangan sistem yang sedang dilakukan untuk memperbaiki itu. Ini semoga menjadi kesadaran bersama bahwa pengawasan itu bisa dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat dalam mensukseskan pemilu yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah penggunaan teknologi. Tidak dipungkiri bahwa teknologi adalah suatu hal yang sangat penting yang tidak terlepaskan oleh masyarakat saat ini. Tentunya harus lebih melek lagi terhadap penggunaan teknologi. Nah, upaya-upaya untuk mengatasi masalah dan tantangan sistem pemilihan umum di Indonesia antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum, memperkuat pengawasan dan transparansi, mengurangi praktik politik uang dan money politik, meningkatkan kualitas pemilih, serta memperbaiki penggunaan teknologi untuk memastikan integritas kualitas pemilihan umum. Tentunya dengan adanya pendidikan politik bagi masyarakat kita, sering kita sosialisasikan. Mungkin dampak-dampaknya tidak secara langsung, tetapi secara sistem mungkin juga harus diperbaiki dengan biaya-biaya politik yang tidak terlalu tinggi, sehingga para politik-politik yang ikut andil dalam menyuarakan masyarakat ini kedepannya tidak hanya berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan biaya kampanye yang mereka keluarkan, tapi betul-betul berpikir secara demokratis bahwa mereka itu dipilih untuk
membangun atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Simpulannya, dinamika partai politik dan pemilihan umum di Indonesia merupakan proses demokratisasi di Indonesia yang masih mengalami tantangan dan hambatan. Di negara berkembang seperti di negara kita, sering sekali bahwa kualitas dan integritas partai politik, pengawasan terhadap dana kampanye, dan praktik politik uang itu tidak bisa terhindarkan lagi, tapi bisa kita mulai untuk kita minimalkan dengan pendidikan politik sehingga masyarakat lebih peduli, lebih paham tentang manfaat dari partai politik dan pemilu itu sendiri. Peran partai politik dalam sistem demokrasi juga memiliki peran penting karena peran partai politik ini adalah menyampaikan aspirasi masyarakat. Mereka menjadi tangan panjang masyarakat sehingga peran partai politik ini bisa lebih maksimal untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang harus upayakan, yang harus diperjuangkan, tidak hanya sebagai pengurus partai yang di dalamnya hanya ada kepentingan oligarki atau kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan di dalamnya, sehingga malah yang sering terjadi peran partai politik ini mereka lebih taat kepada pengurus-pengurus atau penguasa partai daripada masyarakat yang memang mengamanahkan supaya bisa menyampaikan aspirasi mereka untuk diperjuangkan. Demikian yang saya sampaikan. Ini daftar pustaka sebagai rujukan saya dari Firdaus dan Firmansyah, Iman Syah Teguh, Labolo Muhadam, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Dhani dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.